Tanggal 3 April 2025 pendakian Gunung Rinjani resmi dibuka. Yang tentu saja pembukaannya ini nggak cuma dibuka-buka aja, tapi banyak sekali nih surprise yang akan kalian dapatkan. Kira-kira kalian penasaran nggak surprise-nya apa aja? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi ceritanya hari ini saya mau membahas tentang informasi Gunung Rinjani. Nah, informasi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah SOP pendakian Gunung Rinjani atau aturan mendaki ke Gunung Rinjani. Ini itu aturan yang terbaru ya di tahun 2025. Jadi mari dah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketentuan kegiatan pendakian. Yang pertama, jumlah anggota dalam satu rombongan ini untuk satu kelompok itu minimal 2 orang. Ini ketentuan yang terbarunya 2 orang ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mendaki ke Gunung Rinjani itu minimal 2 orang. Saya nggak tahu apakah solo hiking diperbolehkan ya, karena saya ada rencana mau solo hiking. Jadi mungkin nanti kita cari-cari info. Yang selanjutnya di sini adalah penggunaan guide dan porter. Untuk guide-nya ini sendiri, satu guide itu mendampingi 6 pendaki, dan untuk porternya ini satu porter itu melayani 3 orang dengan beban maksimal itu 25 kg per porter. Guide dan porter ini harus memiliki kartu dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi nggak bisa sembarangan nih pakai guide ataupun porternya. Selanjutnya bagi pendakian yang berumur di bawah 17 tahun itu wajib didampingi oleh guide ya. Serta untuk membawa bekalnya itu yang terbaru kalian harus pakai wadah plastik ya, atau wadah yang bisa digunakan ulang. Selanjutnya beralih ke akun e-Rinjani. Untuk registrasi e-Rinjaninya wajib menggunakan NIK, KTP, KK ataupun paspor yang ada di kartu keluarga atau KTP. Untuk registrasi akunnya sendiri harus menggunakan email yang aktif ya untuk mempermudah sertifikasi. Kemudian ini aturannya yang terbaru, satu akun hanya bisa booking 1 tiket dalam setahun, dan ini untuk jalur yang sama ya. Jadi kalau misalkan jalurnya beda itu ya nggak apa-apa, bisa kalian lewat jalur yang lainnya dalam 1 tahun itu. Jadi jalur pendakian resmi di Gunung Rinjani itu kan ada 6 ya. Jadi misalkan nih kalian itu di tahun 2025 udah melakukan pendakian via Sembalun Torean, kalian harus melalui jalur lainnya kalau misalkan mau mendaki lagi ke Gunung Rinjani. Dan untuk booking tiketnya itu kalian harus menggunakan akun kalian sendiri ya. Kalian nggak bisa pinjem-pinjem akun, nggak berlaku pinjem-pinjem akun di sini tuh. Kemudian ketentuan check-in dan check-out. Untuk check-in dan check-outnya itu kalian melakukannya di base camp yang sudah sesuai dengan tiket yang kalian pesan. Untuk pelayanan check-innya ini mulai jam 7 pagi sampai dengan 3 sore. Cara check-innya itu cukup mudah ya, kalian tinggal kasih ke petugasnya itu barcode ataupun tiket yang kalian sudah pesan. Kemudian untuk pelayanan check-outnya ini jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dan untuk pelayanan check-in dan check-outnya ini hanya bisa kalian lakukan di base camp yang sesuai dengan tiket yang kalian pesan. Lanjut lagi ke guide dan porter. Untuk guide dan porternya ini bisa kalian pesan langsung di aplikasi ya. Jadi guide ataupun porter di Gunung Rinjani ini udah terdaftar di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, kalian itu tinggal cari nama ataupun identitas dari guide ataupun porternya. Untuk guide ataupun porter yang kalian gunakan itu, kalian itu wajib untuk membelikan mereka asuransi. Asuransinya ini harganya 10.000 aja per orangnya. Tapi jujur li, untuk penggunaan guide serta porter ini saya kurang paham ya, karena sebelumnya saya belum pernah menggunakan guide ataupun porter selama mendaki di Gunung Rinjani ataupun di gunung-gunung yang lainnya yang ada di Lombok ini. Yang selanjutnya adalah reschedule tiket pendakian Gunung Rinjani atau perubahan atau pergantian, pokoknya itu udah pokoknya mau pindah tanggal gitu. Jadi semisalkan kalian nih udah pesen tiketnya di tanggal sekian, misalkan kalian itu pesen di tanggal 1 April gitu, tapi kalian nggak bisa nih melakukan pendakian di tanggal 1 April itu, maka kalian bisa mengubahnya ke tanggal lain. Untuk pengubahannya ini hanya bisa kalian lakukan ya 1 kali saja, nggak bisa lebih. Dan reschedule-nya ini bisa kalian lakukan langsung di aplikasi e-Rinjaninya. Untuk peralihannya atau tanggal yang diganti itu harus kuotanya itu masih ada ya. Misalkan kan tadi kalian tuh beli tiket di tanggal 1 April dan kalian mau mengalihkannya atau mengubahnya, maka kalian harus mengubahnya tuh ke bulan lain yang masih ada kuotanya, misalkan di tanggal 1 September gitu.
Itu pun kalau masih ada ya tiketnya. Jadi usahakan kalau kalian mau mengubahnya itu, usahakan cari bulan serta tanggal yang masih ada kuotanya. Kalau yang udah ada kuotanya atau habis tuh nggak bisa. Tapi jujur li, hal-hal seperti ini itu agak susah ya. Jadi apapun masalahnya kalian langsung laporkan ke Balai Taman Nasional Gunung Rinjani agar permasalahan kalian itu cepat terselesaikan. Yang selanjutnya adalah overtime atau kelewatan hari ketika melakukan pendakian. Nah, bagi teman-teman yang misalkan nih sengaja ataupun tidak sengaja melakukan keterlambatan check out nih, jadi kalian itu diwajibkan untuk membayar biaya tambahan atau biaya overtime. Untuk biaya overtime-nya ini kalian tuh bisa langsung bayarkan di aplikasi Rinjani sesuai berita yang ada di sana ya. Itu pakai berita BRI sampai saat ini. Jadi kalian itu nggak langsung bayar di base camp ya, kalian bayarnya itu melalui aplikasi. Nah kemudian kalau kalian misalkan itu dalam 3 hari itu kalian nggak bayar biaya overtime-nya ini, maka akun kalian itu akan dibekukan secara otomatis. Jadi ya tahu sendiri lah, kalau dibekukan ya nggak bisa digunakan lagi dah tuh akunnya, atau ya bahasa kasarnya sedang di blacklist lah. Jujur li, pendakian Gunung Rinjani pada tahun 2025 ini banyak sekali perubahannya ya, serta banyak sekali aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Tentu aja aturan-aturan ini dibuat bukan tanpa sengaja ya, melainkan aturan-aturan ini dibuat ya untuk kenyamanan bersama lah ya. Karena kalau nggak ada aturan tentu aja para pendaki akan semena-mena dong ya. Saya sering sekali mendengar bahwa teman-teman lokal di sini itu ya berpikiran itu kita yang punya gunung kok tambah dipersulit gitu, karena banyak sekali aturan-aturan yang bermunculan gitu. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu nggak terlalu banyak aturan sih, yang sekarang 2024-2025 ini aturannya itu mulai banyak sekali. Tapi di sisi lain tentu saja aturan ini berdampak positif ya bagi Taman Nasional Gunung Rinjani ataupun bagi pendaki itu sendiri. Aturan tentu saja berlaku untuk semua pendaki ya, bukan hanya warga lokal aja gitu. Jadi stoplah berpikiran bahwa oh kita ini orang lokal, kita yang punya gunung kok kita yang dipersulit. Ya enggak gitu sebenarnya konsepnya gitu. Karena ketika berada di alam bebas, menjadi orang lokal saja tidak menjamin keselamatan. Oke, kayaknya cukup ini aja sih yang saya mau bagikan informasi ya. Ini udah lumayan lama ya saya ngoceh-ngocehnya. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.